Ayo, TVRI, kameramen. Soalnya ini skala nasional. Tim Ranlovo yang ada di Sumatera Utara, juga tim hukum saya yang ada di Sumatera Utara yang saya bawa dari Jakarta, serta bersama saya sekarang ada Kepala Desa Sempuang 1, Saudara Amsar Nasution, Desa Sempuang 1 yang saat ini saya perjuangkan plasma mereka. Mereka menyampaikan aspirasi dan saya bantu. Kemudian Saudara Akbin, ini juga kemarin sudah ada pembentukan operasi. Beliau ini kemarin sebagai selaku wakil ketua yang sudah kita persiapkan untuk nanti dalam proses kumpul plasma di Desa Sempuang. Dan Saudara Sabrin juga sebagai pengurus dan badan pengawas, dan saya sendiri sebagai ketua Dewan Penasehat. Kenapa saya hadirkan mereka ini? Karena mereka turut was-was dengan apa yang saya alami, karena memang kasus yang saya tangani sekarang banyak, baik yang berskala lokal maupun yang berskala negara, berskala perusahaan. Dan sudah ada laporan Polrestabes yang juga dalam beberapa hari ke depan akan ada gelar. Juga dengan Saudara Samsul Caniago dan lain-lain. Dalam investigasi yang kami lakukan dan di kantor hukum saya, itu ada beberapa kasus, bahkan hampir 100-an kasus yang sekarang saya urus. Tapi saya tahu mana yang berimplikasi teror terhadap saya, tahu dalam pengertian mana yang menurut saya layak untuk diteror saya atau tidak sama sekali. Saudara-saudara, sebagaimana saudara tahu, sekitar 3 minggu yang lalu itu ada satu statement dari seorang wakil rakyat yang berasal dari Sumatera Utara, Saudara Junimar Girsa, membuat pernyataan yang pedas dan meminta Pak Mendagri untuk melakukan evaluasi. Dalam tanda kutip yang kami pahami, evaluasi itu artinya dicabut izinnya dan atau tidak diperpanjang izinnya karena Ormas Pemuda Pancasila dan FPR Forum Betawi Rempuk itu sering melakukan keonaran dan menyentarakan Pemuda Pancasila dengan FPI yang jelas-jelas itu berbeda. Ormas PB tidak sama dengan FPI, Ormas PB tidak sama dengan FPI, dan Ormas PB tidak sama dengan ormas-ormas lain, karena kita lahir beda semangat. Kita lahir dalam rangka menghadapi paham komunis tahun 59 yang dibidani oleh Pak Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal
Ahmad Yani dan Jenderal Gatot Subroto. Dan ketiga-tiga orang ini adalah sasaran dari serangan 30 September tahun 1960. Ada juga kasus yang saya tangani yang cukup viral, yaitu toko emas di Banda Aceh yang dalam persidangannya sangat sengit karena diduga keras. Ada 3 penyidik yang bahkan berpangkat lumayan tinggi, itu dinonaktif. 1 orang jaksa diganti, dan dalam proses persidangan terakhir terungkap bahwa ada lagi pengembalian uang 110 juta. Ini juga viral. Kemudian ada lagi kasus yang saya tangani belakangan ini mulai diperbincangkan, yaitu Dr. Richard. Dan saya sudah katakan bahwa Dr. Richard dan saya tahan. Kalau proses hukumnya berjalan, kita akan tahan. Ini yang terbaru. Dan terakhir ini saya menangani plasma masyarakat Desa Singkuang 1, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang dimana itu kampung halaman saya dan saya keras. Ini yang saya ternyata pada saat itu istri saya sudah memberitahu saya bahwa ada sesuatu, tapi saya abaikan karena memang saya sudah pesan pada istri saya, kalau telepon, tekanan itu abaikan saya. Saya percaya itulah risiko sebagai seorang lawyer, apalagi petarung seperti saya. Dan saya sudah siap untuk menghadapi itu. Tapi yang saya minta, jangan ganggu keluarga saya, jangan ganggu orang-orang saya, termasuk misalnya orang-orang yang ada di sekitar saya. Mereka ini orang-orang nggak ngerti apa-apa. Jangan ganggu tim hukum saya, kayak orang Faisal, ada Rahmat, ada saudara Laya, ada Eko, Zalmi, ada juga klien saya Alex, ada juga klien saya Samsung, ada juga Albert, ada beberapa. Jangan ganggu mereka, hadapkan ke saya kalau Anda jangan. Jadi sejak saya menangani kasus yang saya sebutkan tadi, saya kerap ditelepon malam-malam dan subuh-subuh. Sepertinya diatur ini. Istri saya sudah tidur, makan. Kenapa? Meskipun saya ada pengawalan, itu pengawalan yang biasa-biasa saja. Saya tidak overactive untuk sekadar menjaga karena permintaan keluarga saya. Kalau saya apa sih? Saya merantau ke Jakarta, saya merantau ke Medan ini menjadi seorang lawyer, menjadi seorang politisi. Bagi saya tidak ada pekerjaan tanpa risiko. Tapi kalau diganggu keluarga saya dan anak-anak saya atau orang-orang saya, siapa sih bereaksi? Jadi saudara-saudara, saya sampaikan bahwa ada orang yang menelpon saya dengan panggilan private number dan unknown. Sudah tahu, dan saya sudah koordinasi Polda Metro Jaya sejak saya melihat gangguan itu. Menyuruh saya jangan lagi berbicara tentang Pancasila. Saya tidak mengerti maksudnya kemana. Karena Pancasila adalah dasar negara. Pancasila memperjuangkan hak-hak masyarakat, bisa juga. Pancasila tidak boleh zolim pada rakyat, bisa juga. Pancasila bisa juga sebagai kami yang sedang memperjuangkan Pancasila menjadi harga mati
ideologi bangsa dan NKRI dari pemuda Pancasila. Jadi semua beragam. Sehingga saya berkesimpulan dari beberapa kasus ini layak diperhatikan. Dan tentu saya tidak mungkin tinggal diam. Saya sudah komunikasi dengan pimpinan ormas saya, dengan teman-teman saya yang juga tokoh pemuda. Saya juga sudah komunikasi dengan cyber Polda Metro Jaya. Saya berdiskusi dengan keluarga. Maka saya putuskan saya tidak perlu menunggu ke Jakarta. Saya harus preskon sore hari. Saudara-saudara, pada tanggal 18 bulan 12 tahun 2021 pukul 16.20 WIB. Kediaman saya di Jakarta dikirimi paket. Kirimi paket. Paket ini kalau orang melihat ini seperti kado karena ada pita bunganya, pita ke kediaman saya di Jakarta. Kemudian seperti kebiasaan, saya pesan kepada security, setiap paket saya jangan dibuka. Tapi kali ini saya sudah punya feeling. Istri saya tunjukkan, saya lihat kok ada pitanya. Saya tidak pernah. Banyak orang kirim karangan bunga ke saya. Apakah kirim makanan, kue dan lain-lain. Tidak pernah pakai pita-pita begini. Dibungkus dalam plastik hitam. Dan saya sudah minta tadi karena saya pengacara di apartemen saya itu. Saya sudah minta tadi salah satu staf di badan pengelola di apartemen Mediterranean Palace Residen Kemayoran untuk membuka CCTV. Karena saya akan membuat laporan resmi di Jakarta. Saya sampaikan saudara, saya dikirimin paket begini. Dan kemudian saya minta agar paket tersebut dibuka. Karena saya curiga, security juga curiga. Karena dia dalam bentuk kardus, tapi di dalamnya mencurigakan. Saya sudah ingatkan, tidak boleh buka-buka paket. Tapi karena kali ini saya mencurigakan, istri saya pun sudah seperti saya lihat mungkin dia sudah banyak dapat tekanan dan lain-lain. Lalu kemudian dibukalah paket itu jam 14.53 hari yang sama. Isinya ini. Ini sudah gempar di apartemen saya nih. Dibuka lagi, isinya ini. Jam 16.20 itu dibuka, ini jamnya sesuaikan di sana ya. Dibuka lagi nih. Dan setelah kita cek, ternyata kepala ekor kambing yang busuk. Saya tidak bisa tuduh, tapi cara-cara ini adalah cara Nurmantio agar kita waspada terhadap cara-cara kotor seperti ini. Ini mau menakut-nakuti keluarga saya, menakut-nakuti anak dan istri saya. Saya tidak akan pernah takut. Saya minta agar Pak Kapolri, Pak Kepala Badan Intelijen Negara, Pak Kapolda Metro untuk mengusut kasus ini. Dan inilah perilaku kotor, pengecut. Dan saya mengerti di negara ini siapa-siapa orang-orang yang kuat di negara ini. Mulai dari presiden sampai orang garis bawah saya tahu. Nah, urusan ini sebegitu besar saya banyak tangani kasus. Termasuk Partai Demokrat, hanya by phone saja. Tekanan kepada saya. Gubernur Sumatera Utara juga waktu saya tangani Pak Gatot juga ada tekanan kepada saya.
Terus saya nangani juga kasus Bang Sultan Batugana juga ada tekanan kepada saya. Pak Irman Gusman juga. Banyak yang besar-besar yang saya tangani. Pak Budi Gunawan juga. Tapi tidak ada sampai seperti ini. Tega-teganya mengirimi paket ke kediaman saya. Dan ini menurut saya tidak gentle. You sebut saja you dari mana, jangan organisasi tanpa bentuk OTB. Sebut saja Anda dari mana. Telepon saya akan datangi kau. Tapi jangan tekan keluarga saya. Jangan tekan orang-orang kampung halaman saya ini. Jangan besok diserempetkan kepada tim hukum saya. Jangan kepada klien-klien saya. Saya minta ini harus diusut. Saya insya Allah sampai di Jakarta saya akan buat laporan. Sayangnya barang bukti tersebut karena bau dan ketakutan mereka buang. Saya marah besar. Dan saya beritahu tadi supaya dibuka CCTV-nya semua. Tapi orang-orangnya ada. Ade yang pertama kali. Ade itu kebetulan dia staf di Badan Pengelola. Tadi masih kontak dengan saya. Jadi dia bilang paket ini datang hari Kamis, sekitar hari Kamis. Baru diberitahu ke saya itu lewat istri saya itu hari Sabtu. Keluarga saya tentu khawatir, pasti khawatir. Jangan buat keluarga saya resah. Mereka tidak tahu apa-apa. Anak saya ada di Medan, ada 8. Dan kalau ada apa-apa dengan keluarga saya minta usut tuntas. Pak Kapolri, Pak Kepala BIN, Bapak Presiden. Saya bukan orang yang merusak ideologi negara. Saya tidak pernah menantang Pancasila. Saya tidak pernah menantang NKRI. Saya orang yang cinta dengan Pancasila, cinta dengan NKRI, dan cinta dengan aparatur sipil negara. Dan saya partai pendukung, saya pendukung pemerintah. Meskipun saya pernah berbeda dengan Pak Jokowi, tapi saya gentle. Saya bukan penghasut negara. Saya bukan berpaham ke kiri-kirian atau ke kanan-kananan. Saya anti terorisme. Saya orang yang berpaham rahmatan lil alamin dan nasionalis religi. Itulah saya. Kenapa Anda tidak gentle? Kenapa Anda tidak menunjukkan keberanian saudara? Dengan begini, resah keluarga saya. Membuat saya tidak banyak menolong orang. Karena itu, saya minta dengan tegas. Tolong lewat media, teman-teman semua, sampaikan berita ini. Saya akan buat laporan polisi. Dan pada hari yang sama, ketika saya sedang berada di desa Sikapas, tempat kelahiran ayah saya. Ibu saya itu di Singkuang, ayah saya Sikapas, 8 km dari kampung ibu saya. Tapi saya domisili dan lahir di Singkuang. Ketika saya berada di situ, saya juga dapat telepon yang mengaku bernama Eka. Katanya paket untuk Eka kepada saya yang dikirim ke kantor saya. Tapi Eka itu saya tahu itu kepada staf kantor saya. Bagaimana ceritanya Eka mengirim paket ke saya? Saya telepon Eka. Eka, kamu ada kirim paket sama saya? Tidak, Pak. Katanya ada paket dikirim. Cek itu. Tidak ada. Terus balik lagi telepon. Katanya paket untuk Eka. Tapi sayang ini tidak bisa itu. Masuknya ke apartemen saya. Di security, diterima security itu Kamis. Karena dia mulai mencurigakan, mereka minta dulu ke istri, lapor dulu ke istri saya. Istri saya kasih tahu saya. Saya begitu buka, Sabtu saya minta, buka saja saya bilang. Karena saya sudah pilih, karena saya sudah mengalami tekanan telepon. Saya tahu, makanya saya berlapis ya. Ada di rumah, menjaga keluarga saja, bukan saya. Saya apa sih? Saya nggak siapa-siapa, saya turun lantai tanah, habis hari ini begini kan Allah SWT dan tidak ada pelindung kecuali Allah. Jadi, ini setelah dibuka, ditunjukkan ke saya, video saya terkejut. Buka lagi, kemudian mulai nampak ada kotak begitu ya, warna hijau ini. Buka lagi, ternyata kepala kambing yang sudah busuk. Ini kan teror ya, ini warning. Mungkin besok kepala babi, mungkin besok macam-macam. Jadi saya hanya marah kenapa kok diteror dengan cara begini. Saya tentu dong nggak usah pun mereka teror begini, saya sudah koordinasi dengan para petinggi negara ini. Dan saya punya banyak teman. Saya juga punya pimpinan ormas, punya teman saya seperti Bang Pules dan lain-lain. Nah, saya juga beritahu Pak Ketum saya, Pak Yanto,
Saya juga beritahu teman-teman saya di cyber. Ya. Kenapa? Karena saya tidak sendiri di negara ini. Tapi kalau ada apa-apa dengan saya dan keluarga, saya beritahu mulai sekarang, ini adalah sikap pengecut yang tidak gentle. Karena itu saya minta tadi untuk diproses lebih lanjut. Itu, Bang. Udah mendukung komunis Indonesia. Itu satu. Tapi ada juga ketika saya megang kasus Sunardi di Banda Aceh. Karena itu juga berimplikasi. Dan itu viral. Karena ada dugaan pemerasan di situ. Ada jaksa juga yang diganti di situ. Dan itu menjelang putusan. Ada juga lagi kasus yang saya tangani yang lain. Termasuk misalnya Singkuang. Itu juga ada masuk ke saya. Karena ini berangkai semua. Tapi kecurigaan saya, kok kayaknya kita yakin bahwa menduga keras ini adalah cara-cara komunis. Maka saya kok diminta suruh stop bicara Pancasila. Ini maksudnya apa? Anda tafsirkan sendiri. Saya lama merenung dan saya tidak duga akan datang ini. Karena saya mengira bahwa paling ini telepon seperti yang sering saya alami. Tapi mungkin mereka ini frustrasi. Caranya seperti apa sih? Karena memang tentu saya akan jaga diri juga dong. Anda gentle lah. Ini negara ini mau kita perbaiki atau tidak? Ya, saya bersuara lantang, iya memang saya lantang, saya keras, saya tegas. Dan saya tidak pernah neko-neko di negara. Kalau saya tidak memulai sebagai seorang hukum, apa gunanya saya belajar ilmu hukum dan saya belajar ilmu agama itu? Kan tugas saya sebagai seorang pengacara untuk saya berani melawan kezaliman. Memang yang saya pegang semua selalu banyak yang kontra-kontra. Kenapa? Karena memang bermasalah dengan orang-orang yang kita hadapi ini. Semuanya rata-rata begitu. Dan saya memang megang perkara selalu yang mendapat perhatian masyarakat. Bukan saya yang buat, tapi situasi yang membuat seperti itu. Kita videonya, Pak. Oke, Bang. Ada aja. Udah gitu ya. Bang, satu tempat aja. Nah, bentar ya. Kejam saja. Memang istri saya bertanya, Bang ini kenapa ditambah? Saya tidak ngomong. Karena sebagai seorang pejuang, saya paham ini bukan konsumsi mereka. Dan saya berharap memang jangan terjadi yang seperti ini. Kalaupun langsung saja ke saya. Ternyata kejadian. Dan begitu sampai, langsung bereaksi. Dan keluarga saya memang pasti ketakutan. Saya tidak munafik. Tapi saya yakinkan mereka bahwa ini sebuah perjuangan. Dan saya diskusi dengan teman-teman, dengan rekan-rekan saya, cyber, tim keluarga saya, dan tentu dengan di mana saya berlindung berorganisasi. Saya beritahu ke Pak Ketum, Pak Yapto, teman saya juga Bang Hercules, saya beritahu bahwa ada seperti ini. Dan Pak Ketum bilang itu OTB, organisasi tanpa bentuk, dan itu cara-cara komunis, pengecut. Dan saya sampaikan kepada beliau, saya tidak takut Pak Ketum, tapi saya beritahu. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, Pak Hercules, komunikasi, dan teman saya cyber sedang melacak. Saya sudah yakin dengan keluarga saya dan mereka, bismillah kita maju terus. Dan saya akan maju terus. Dan sampai Jakarta saya akan buat laporan polisi. Dan lewat media ini saya akan sampaikan bahwa saya sudah sampaikan baik di pengadilan Banda Aceh, saya akan tampil, mohon ridho Allah, bismillah, saya akan tegakkan hukum untuk Indonesia. Tidak peduli dia dari instansi mana. Karena yang saya tahu, pesan Bang Buyung kepada saya sebelum beliau meninggal, saya bertemu beliau di kediaman. Beliau bilang, Bang Buyung Nasution, Azman, pertahankan cara-caramu dan keberanianmu. Dan jangan takut dengan siapapun. Karena sesungguhnya lawyer adalah penegak hukum yang berani. Dan semua, lihat Abang ini sampai umur 80 tahun. Bahwa kalau kau benar, Tuhan akan melindungi. Alhamdulillah, Bang Buyung meninggal bukan karena yang lain-lain, tapi beliau karena sakit dan gagal ginjal pada saat itu. Saya cuma makan. Jadi, saya dalam 2 hari ini terus terang sibuk ngurusi keluarga saya, anak saya yang ketakutan, dan termasuklah orang-orang di sekitar saya ini, kepala desa ini takutan,
Dan saya belum beritahu nih ke tim hukum saya, Faisal, Laya, klien-klien saya Alexander. Tapi setelah saya diskusikan itu saya harus beritahu. Tim hukum saya Jakarta belum tahu. Saya hanya beritahu tadi OB, office boy. Bu, kalau ada paket jangan buka, suruh periksa di bawah dulu. Karena ada pengiriman. Belum beritahu. Baru ini saya akan beritahu. Lewat media. Gitu. Nah, apa yang dikirim tadi? Hah? Pengiriman seperti apa? Dia dikirim paket seperti kado, tapi besar. Nah, ini dia kan. Yang berisi? Dibuka itu ternyata isinya kepala kambing yang sudah busuk. Ya tentu sebagai seorang aktivis, saya mengerti karena saya juga pernah di DPRD, saya ngerti politik. Ini tekanan buat saya worry. Tapi bagi saya ini tidak menakutkan. Yang menakutkan bagi istri saya dan tahu ini tekanan pada keluarga saya supaya keluarga saya melarang saya. Tidak akan pernah. Saya sudah beritahu mereka karena saya sudah memang begitu ada telepon sering. Saya biasa-biasa saja, tapi saat ini saya lapis. Saya kira saya disuruh untuk berikhtiar menjaga diri, tapi tetap pada prinsip maju terus. Itu.